Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kita belajarnya semangat. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran kedua. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati hari kemerdekaan. Coba kalian lihat di sini. Ada percakapan antara Udin dan Edo. Bacalah teks percakapan di bawah ini dengan teliti. Di sini Udin berbicara, "Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh." Lalu Edo menjawab, "Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan." Udin menjawab, "Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Dan sepedamu sudah dipompa? Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama." "Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita." Nah, di sini mereka bersemangat untuk menghias sepeda karena sedang memperingati hari kemerdekaan. Jadi mereka memperingati kemerdekaan di kampung mereka dengan mengikuti lomba menghias sepeda. Kalian di tempat kalian adakah memperingati hari kemerdekaan dengan lomba menghias sepeda? Pasti ada ya di antara kalian ketika memperingati hari kemerdekaan dengan merayakannya dengan mengikuti lomba menghias sepeda. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah membantu teman kalian yang membutuhkan pertolongan? Pernah ya, ketika kamu melihat teman kamu ada yang kesusahan, maka kamu harus membantunya ya. Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman. Selain bermain sepeda, mereka juga suka bermain lari-lari ya. Nah, sekarang perhatikan gerak berlari di bawah ini. Ada 3 gambar. Gambar ke-1 yaitu lari pendek. Apa sih lari pendek itu? Ya, lari pendek itu gerakan lari yang langkah kakinya pendek, tidak lebar, ya, sempit ya. Kemudian gambar yang kedua itu lari panjang. Namanya lari panjang, maka langkah kita dalam berlari, langkahnya harus lebar, harus panjang ya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu lari melewati bilah bambu. Di sini mereka berbaris untuk berlari melewati bilah bambu. Berlari di sini aturannya tidak boleh menginjak bambu, maka larinya harus melangkah melewati bambu. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Adakah dari kalian yang tahu nama permainan dari gambar berikut ini? Ada yang tahu tidak? Iya, nama permainan tersebut adalah menjala ikan. Ada yang sudah tahu permainan menjala ikan? Bagaimana cara memainkannya? Nah, cara memainkan permainan menjala ikan yaitu pertama, permainan dimulai dengan memilih 2 orang untuk menjadi jala. Jadi kita harus membagi kelompok dengan memilih 2 orang untuk menjadi jala. Nah, jala ikan terbentuk apabila 2 orang berpegangan tangan. Nah, 2 orang yang terpilih untuk menjadi jala, dia harus berpegangan
tangan. Kemudian teman yang lainnya menjadi ikan. Ya. Kemudian tugas Jala mengejar ikan sampai tertangkap. Setelah itu, ikan yang terkena Jala akan bersatu menjadi Jala. Jadi ketika teman yang berperan sebagai ikan, ketika dia tertangkap, maka dia akan bersatu dengan Jala untuk menjadi Jala ikan. Kemudian ketika melakukan permainan ini, kalian harus tentukan area tempat ikan-ikan berlari. Tidak boleh ketika berlari melewati area permainan. Nah, setelah itu kejarlah ikan sampai habis, sampai tidak ada yang tersisa. Jika ikan sudah habis, maka permainan sudah selesai. Nah, sekarang coba kalian perhatikan anak-anak yang sedang bermain menjala ikan ini. Adakah sikap saling membantu antar teman? Coba kalian perhatikan di sini. Ada ya? Ya, di sini ketika mereka bermain menjala ikan, ada yang terjatuh, yaitu Edo. Di sini Edo terjatuh dan dibantu oleh Udin. Ya, di sini kita bisa melihat sikap saling membantu antar teman. Kalian juga ketika bermain ada teman yang jatuh, maka kalian harus menolongnya untuk membantu dia berdiri lagi. Udin menghias sepeda di rumah Edo. Urutkan gambar-gambar di bawah agar menjadi sebuah cerita. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan gambar yang ada pada video ini berdasarkan urutan. Apakah ini sudah berurutan? Belum ya? Nah, kira-kira kalau untuk menjadi sebuah cerita, gambar yang pertama yang mana? Ya, yang ini ya, yang paling bawah. Di sini gambar Udin sedang mengetuk pintu. Nah, di sini kemudian gambar yang kedua, gambar yang mana? Ya, yang sedang menghias sepeda. Nah, setelah Udin mengetuk pintu rumah Edo, di situ Udin mengajak Edo untuk menghias sepeda dan akhirnya mereka menghias sepeda untuk merayakan hari kemerdekaan itu. Nah, setelah itu gambar yang ketiga yang mana? Ya, gambar yang ketiga yaitu yang ini ya. Di sini Udin mengatakan, "Hari sudah sore, Dok. Aku permisi pulang ya. Aku harus beribadah." Kemudian gambar yang keempat. Di sini Edo mengatakan, "Baik, Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari." Nah, itulah urutan gambarnya ya. Dari sini kita bisa melihat ceritanya ya dari sebuah gambar ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar di atas, gambar yang sebelumnya ya. Nomor 1. Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Tidak ya, Edo tidak marah. Justru di situ Edo membolehkan ya untuk Udin melakukan ibadah. Kemudian nomor 2, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar mana? Iya, gambar yang ketiga ya. Ketika Udin pamit kepada Edo untuk pulang dan melakukan ibadah, di situ Edo membolehkan untuk Udin pulang dan melakukan ibadah. Nomor 3, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Ya, yang dikatakan Edo yaitu, "Baik, Din, kita lanjutkan lagi menghias sepedanya esok hari." Kemudian nomor 4, apakah
kesimpulan cerita bergambar tersebut? Nah, kesimpulannya yaitu Edo menghargai Udin ketika pulang untuk melaksanakan ibadah. Dan di sini juga Udin dan Edo saling membantu. Membantu dalam hal apa? Ketika Edo menghias sepeda, di situ Udin juga membantunya. Kemudian di situ juga mereka saling rukun. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapat kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asik bermain, Udin tidak melupakan kewajiban beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. Kalian masih ingat bunyi sila pertama dan kedua? Nah, sekarang coba kita lihat lagi di sini. Di sini ada simbol Pancasila dan bunyinya. Nah, simbol sila ke-1 yaitu bintang, yang bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ketiga yaitu pohon beringin, persatuan Indonesia. Sila keempat, kepala banteng, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima simbolnya padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih ingat ya kalian? Ini sudah Ibu Guru sampaikan di tema 1. Nah, selanjutnya yaitu penerapan sila ke-1 dan 2 di tempat bermain. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk sila ke-1 penerapan silanya apa saja. Ya, sila ke-1 penerapannya yaitu A. Tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Nah, seperti pada contoh cerita tadi, Udin tidak lupa waktu beribadah ketika dia sedang bermain. Kemudian tidak mengejek teman yang berbeda agama. Nah, ini termasuk penerapan sila ke-1. Ketika kita punya teman yang berbeda agama, kita tidak boleh saling mengejek. Kita harus tetap menghormati ya, agar tercipta kerukunan. Kemudian yang C, memberi kesempatan kepada teman yang hendak beribadah. Nah, seperti yang sudah diceritakan gambar Edo dan Udin tadi. Di situ Edo memberi kesempatan kepada Udin untuk beribadah. Kemudian penerapan sila kedua. Di sini A. Mematuhi aturan dalam permainan. Sila kedua itu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian sila kedua, penerapan sila kedua di tempat bermain apa saja? Ya, yang A itu mematuhi aturan dalam permainan. Kita tidak boleh curang. Kita harus adil ya, harus sportif. Kemudian B, membantu teman yang jatuh. Nah, membantu teman yang jatuh ketika bermain itu adalah penerapan sila kedua. Selanjutnya C, membagi kelompok dengan cara bersuit. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengalaman Pancasila. Nah, kalian bisa melihat di sini ada gambar Edo, Udin sedang bermain dengan teman-temannya. Kira-kira gambar mana sih yang sesuai dengan sila ke-1, sila kedua? Ya, contohnya di sini nomor 1, gambar ke-1. Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja, kata Edo. Nah, pergi ke gereja adalah termasuk ibadah. Nah, ibadah itu termasuk pengamalan sila ke-1. Ya, berarti dia masuk ke simbol bintang, sila ke-1 ya. Lalu, gambar yang kedua. Aku pulang dulu ya, aku mau mengaji,
Kata Siti di sini sedang bermain ya. Nah, mengaji juga termasuk pengamalan sila ke-1, maka dia masuk kepada simbol bintang. Kemudian gambar yang ketiga di sini ada Edo yang terjatuh ketika bermain sepeda dan dibantu oleh Udin. Nah, sikap Udin membantu Edo ini merupakan penerapan sila kedua. Nah, sila kedua yaitu simbolnya rantai. Kemudian gambar yang terakhir di sini mereka sedang bermain, sedang asik bermain, sedang rukun ya. Mereka tidak ada pertengkaran, saling rukun, saling sportif ya, adil ketika bermain, tidak ada pertengkaran antara pertemanan mereka. Nah, ini juga termasuk pengamalan sila kedua. Itulah contoh pengamalan Pancasila, sila ke-1 dan sila kedua di tempat bermain. Itulah pembelajaran hari ini. Pembelajaran kedua, semoga kalian bisa memahaminya ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengulang video ini agar kalian bisa lebih paham. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.